Dominic memasang wajah polos sepanjang perjalanan. Wajah dari seorang pria yang tidak tahu apa-apa. Nino beberapa kali meliriknya. Ia merasa sedikit bersalah saat Dominic memasang ekspresi seperti itu. Tuan, saya sudah membawa tuan muda. Nino mengetuk pintu. Masuk, suara Felix terdengar dari dalam sana. Nino membuka pintu, membiarkan Dominic masuk lebih dulu. Di dalam sana, Felix sedang berdiri. Dia terlihat gelisah, sementara Melva duduk di sofa double, tak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Dominic, Felix mendekati Dominic. Putraku, bagaimana bisa aku melakukan hal ini kepadamu? Aku mengerti kenapa ayah melakukannya. Bagaimanapun juga, aku memang anak yang kurang ajar. Aku hanya ingin membantu ayah, tapi malah jadi merugikan ayah. Aku memang tidak pantas menjadi penerus Toretto. Dominic terus memasang wajah menyesal. Tidak, itu tidak benar. Aku yang terlalu larut dalam kemenangan, sampai tidak menyadari kalau diriku lengah. Kau sudah memberitahuku kalau semua itu bohong, tapi aku malah tidak mempercayaimu. Aku adalah satu-satunya yang mempermalukan diriku sendiri, bukan kau. Jadi berhentilah menyalahkan dirimu. Melva yang mendengar percakapan itu sangat terkejut. Kenapa Felix berkata seperti itu? Kenapa dia malah lembut kepada Dominic? Perlakuan seperti itu hanya boleh didapatkan oleh putraku. Dominic, Felix menggenggam tangan Dominic. Maafkan ayah ya, ayah melakukan banyak kesalahan kepadamu, tapi tidak pernah melihatmu dengan baik. Selama ini kau sudah berusaha membuktikan dirimu. Tapi ayah malah menutup mata. Hari ini juga ayah melakukan kesalahan besar. Ayah tahu tidak mudah bagimu untuk memaafkan ayah. Tolong jangan berkata begitu, aku sudah memaafkan semuanya. Melva semakin terkejut dong, tubuhnya bahkan bergetar. Untuk menebus kesalahan, ayah akan mengabulkan satu permintaanmu. Katakan saja. Sayang, Melva berteriak karena ia tidak setuju. Felix memberikan tatapan tajam membuat Melva langsung diam. Aku boleh minta apapun? Tanya Dominic. Iya, apapun. Selagi ayah masih bisa mengabulkannya. Tidak ada yang ingin ku minta sekarang. Bisakah aku menyimpannya untuk nanti? Baiklah, lakukan apa saja yang kau inginkan. Pertama, kau harus mengobati luka terlebih dahulu. Nino, bawa dokter kemari. Tidak usah ayah, aku akan mengobati ini di kamarku saja. Ayah pasti capek, lebih baik beristirahat. Ayah yang seharusnya berkata seperti itu. Kau harus banyak istirahat agar cepat sembuh. Baik ayah. Felix menatap kepergian Dominic dari ruangan itu. Dia langsung mengubah ekspresi seorang ayah menjadi ekspresi biasa miliknya. Sayang, bagaimana bisa kau bersikap seperti itu kepada Dominic? Dia hanya akan merasa semakin berkuasa dan berbuat seenaknya, ujar Melva. Lalu, apa yang sudah kau lakukan untukku? Apa? Felix membalikkan badannya untuk menatap Melva. Apa yang sudah kau lakukan untukku selama ini? Apa kau membantuku mendapatkan rekan kerja yang luar biasa? Apa kau membantuku memperluas kekuasaanku? Tidak, kan? Melva bergetar. Hanya karena aku mencintaimu, bukan berarti kau bisa melakukan segalanya dan merusak keputusanku. Kau sendiri yang berjanji akan menjadikan putraku sebagai penerus Toretto. Iya, dan aku akan menepati janji itu. Lalu, kenapa kau bersikap baik kepada Dominic? Dia membawa Avandi Gauri untuk bekerja sama dengan Toretto. Melva terkejut. Apa? Jika sampai Dominic tidak ada di pihakku dan kabur setelah perlakuanku pagi ini, dia pasti akan membatalkan kerjasama antara Toretto dan Gauri. Aku tidak bisa membiarkan hal besar seperti ini terjadi. Aku paham. Jadi maksudmu melakukan semua ini karena ingin memanfaatkan Dominic? Benar sekali. Jika sudah tiba saatnya, aku akan memberinya racun yang sudah aku siapkan sebelumnya. Saat kembali ke kamarnya, Bella sudah tidak ada di sana. Pengawal yang berjaga di luar mengatakan kalau Bella baru saja keluar dari kamar Dominic.
Yang jadi pertanyaan Dominic saat ini, kenapa Bella bisa masuk ke kamarnya tanpa diketahui oleh orang lain? Dia memiliki bakat yang bagus untuk dikembangkan, ujar Dominic. Siapa tuan? Tanya dokter yang sedang mengobati luka Dominic. Adekku, Bella. Kau pernah melihatnya? Gadis kecil cantik yang sering berkeliaran. Siapa yang tidak mengetahuinya di mansion ini? Siapa pelayan yang ditugaskan untuk mengurusnya? Seseorang di pihak Felix. Suruh seseorang untuk membereskan pelayan itu. Ganti dia dengan bawahanku. Awasi juga gerak-geriknya, termasuk siapa saja yang mengganggunya. Dokter sedikit heran. Baik, Tuan. Dominic mengingat kata-kata Felix. Tanpa sadar, dia tertawa, membuat dokter semakin heran. Apa ada yang lucu, Tuan? Tanya dokter. Felix berusaha menjadi ayah yang baik. Dia bahkan memanggil dirinya sendiri sebagai ayah saat berbicara denganku. Itu sangat menggelikan. Apa kau tahu betapa kuatnya aku menahan tawaku? Dokter tidak bisa tertawa dalam humor aneh Dominic. Apa ada laporan lain? Tanya Dominic. Sebelum Anda tiba, Felix sangat marah dan mengacaukan kamarnya. Dia bilang akan menghabisi Anda saat tiba nanti. Pada akhirnya semua itu hanyalah omong kosong. Dokter membersihkan luka di pipi Dominic. Tuan, apa Anda harus melakukan ini? Melakukan apa? Menyakiti diri Anda sendiri. Aku hanya melatih kekebalan tubuh dan seberapa kuat aku bisa menahan rasa sakit. Ini mah bukan apa-apa. Memangnya kenapa? Kau khawatir? Sebagai seorang bawahan yang mempertaruhkan nyawa demi kesetiaan, tentu saja saya khawatir. Kematian seorang atasan berarti kematian untuk bawahannya juga. Aku tidak akan mati karena pukulan kecil. Luka Anda ini sangatlah parah. Ya, kau mirip ibuku sekarang. Mengamel tanpa henti. Saya harus melakukan ini agar Anda lebih berhati-hati. Aku sudah berhati-hati, balas Dominic dengan ceria. Dokter menghela nafas. Lain kali jangan terluka terlalu parah. Aku nggak bisa janji. Hehe. Kupikir aku tahu kenapa Tuan Dominic disebut anjing gila. Dia benar-benar gila dan tidak ragu untuk menyerang. Saya penasaran pada satu hal, ujar dokter. Katakan, di mana Hana? Hana adalah seorang wanita yang merupakan asisten sekaligus tangan kanan Dominic. Ya, pernah muncullah di awal-awal episode. Oh, apa aku belum mengatakannya kepadamu? Tanya Dominic. Terjadi sesuatu? Dominic tersenyum. Dia adalah mata-mata dari keluarga Evans. Apa? Dokter terkejut. Aku sudah mengetahuinya sejak awal. Makanya, aku tidak bergerak bebas di depannya. Dia telah membantuku cukup banyak. Jadi aku memberinya hadiah kematian yang tidak menyakitkan. Banyak orang berbahaya di dunia ini. Ya, begitulah. Soal Evans, bukankah putri kedua mereka adalah calon tunangan Anda? Dominic tertawa. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Hah? Gita menghela nafas lagi. Ini sudah yang ke-24 kalinya. Dia berbaring di sebuah sofa panjang sambil menatap ke arah langit-langit ruangan yang membosankan. 25 kali, ujar Mateo tanpa menoleh, karena matanya masih sibuk menatap dokumen yang harus diselesaikan. Aku sedang galau. Putus cinta? Enggak. Ini karena Violeta. Aku mengatakan sesuatu yang membuatnya sedih. Oh ya? Kita cemberut. Kau tidak tertarik sama sekali. Ini wajah tertarik kok. Mana ada wajah tertarik macam begitu? Gita kembali memikirkan wajah yang dibuat Violeta. Saat wanita itu memintanya untuk pergi. Aku keceplosan bilang kalau Marcelo tuh mandul. Mateo langsung menoleh ke arah Gita. Dia tidak mandul. Apa? Benarkah? Dia sudah menjalani tes dan itu hanyalah keterlambatan. Kau yakin? Mateo tidak menjawab. Cih. Lebih baik kau cari tempat mengeluh yang lebih baik sana. Kau mengusirku. Iya, benar-benar deh ya. Gita duduk, menyandarkan punggungnya. Ia menatap Mateo dengan serius. Penampilan Mateo sangatlah berbeda. Biasanya, Mateo memakai setelan jas hitam biasa dan airpiece yang membuat penampilan bodyguard miliknya sangatlah mencolok. Kini dia benar-benar terlihat seperti seorang CEO di sebuah perusahaan. Kenapa menatapku? Naksir ya? Tanya Mateo. Gita memerah. Enak aja. Aku menatapmu karena kau tampan. Iya.
Gita sontak menutup mulutnya. Sial, apa yang baru saja aku katakan? Mateo tersenyum. Aku memang tampan. Wajah kita semakin memanas karena senyuman Mateo. Kenapa dia makin ganteng saat senyum sih? Gita, ayo kendalikan dirimu. Jangan membiarkan bajingan ini mempermainkanmu. Gita berdiri tanpa mengatakan apa-apa. Ia keluar dari ruang kerja Mateo, meninggalkan pria itu sendirian di dalam sana, dengan senyuman yang masih terpampang di wajahnya. Dominic menatap kue dan teh yang ada di depannya. Semua ini adalah kiriman dari Felix. Dia bahkan memberi pesan tertulis di atas lipatan kertas yang berisi harapan agar Dominic beristirahat dengan baik. Dia benar-benar lucu. Dominic menggenggam erat kertas tersebut, tapi aku akan menikmati semuanya. Dominic tahu Felix tidak mungkin meracuni semua makanan ini, jadi ia melahapnya dengan santai tanpa beban. Sepi. Dominic meletakkan garpu. Aku kangen Kak Marcelo, kakak ipar, si bodyguard pemarah, adik baruku, dan sayangku, Cecilia. Dominic tersenyum saat ia menyebut nama Cecilia. Bukankah dia menyimpan sebuah janji kalau dia akan mengabulkan satu permintaanku? Haruskah aku memintanya untuk menikah denganku saja? Dominic berdiri, berjalan menuju balkon. Ia menatap beberapa pengawal yang berjaga di bawah sana. Dirinya sedang memperkirakan berapa persen kemungkinan dia bisa kabur seperti biasa dengan luka di tubuhnya. Ini akan jadi 80%. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Dominic mendengar suara yang memasuki telinganya. Itu bukan suara yang besar, tapi untuk Dominic ini bisa didengar dengan mudah. Penasaran, Dominic keluar dari kamarnya. Dia pergi menuju ke kamar Bella, putri Melva. Baru berdiri di depan kamar saja, Dominic bisa mendengar suara kuat lagi. Suara permukaan kulit manusia yang dipukuli. Dominic melirik dua orang pengawal yang berjaga di depan. Mereka adalah orang-orang yang berada di pihaknya. Dominic membuka pintu. Hal pertama yang dia lihat adalah Melva yang sedang memukuli Bella dengan telapak tangannya. Terdapat lebam di beberapa bagian tubuh gadis kecil itu. Anehnya, dia tidak menangis. Ada juga beberapa pelayan yang tertawa saat melihat Bella dipukuli. Dasar anak tidak berguna. Kau seharusnya bersyukur karena aku sudah membawamu kemari. Berani sekali kau merobek gaun kesukaanku. Ini adalah gaun mahal yang bahkan tidak bisa dibeli jika kau menjual dirimu sendiri. Aksi Melva dihentikan oleh Dominic yang langsung mencekram tangan Melva. Halo ibu, Dominic tersenyum. Apa yang kau lakukan di sini? Hanya kebetulan lewat, lalu mendengar suara mengerikan dari dalam sini. Suara mengerikan, hehe. Seperti suara seorang penyihir jahat yang sedang memukuli putri raja yang cantik. Melva terkejut. Apa maksud perkataanmu itu? Berani sekali kau melakukan ini hanya karena Felix meminta maaf kepadamu. Aku tidak mengerti apa yang ibu katakan. Dominic berlagak polos. Bagaimanapun juga, orang yang akan jadi penerus Toretto adalah putra yang aku kandung, bukan dirimu. Oh ya? Dominic tersenyum. Benarkah itu? Tentu saja. Felix sendiri yang mengatakannya dan asal kau tahu saja, orang yang disayangi Felix adalah aku, bukan dirimu. Aku hanya perlu mengadukan perbuatan kurang ajarmu kepada Felix, dan dia akan mempercepat pengusiranmu. Dominic tertawa kecil. Bodoh. Apa kau bilang? Dominic berbisik di telinga Melva. Apa kau pikir aku tidak tahu kalau anak yang kau kandung bukanlah anak ayahku? Melva tersentak. Apa? Maksudmu? Aku tidak mengerti. Bukankah kau terlalu santai? Kau pikir aku sungguh membiarkan seorang wanita asing menginjakkan kaki di tempat ini dan menjadi ratu? Kau terlalu meremehkanku, Melva Smith. Melva bergetar. Aduh, bagaimana jadinya ya? Kalau Felix tahu jika itu bukan anaknya. Dominic tersenyum lagi membuat aura penuh tekanan. Melva langsung ketakutan. Ia tidak bicara apa-apa saat Dominic menggendong Bella dan membawa anak itu keluar dari kamar. Hal terakhir yang Dominic dengar adalah suara pecahan kaca dan teriakan Melva. Bella diam. Dia memeluk leher Dominic dan meletakkan dagunya di atas bahu pria itu. Sepanjang perjalanan, beberapa pelayan yang sedang lewat tak dapat mengalihkan pandangan dari mereka. Dominic membawa Bella ke kamarnya. Setelah memberitahu pengawal di depan untuk memanggil dokter. Tak lama, dokter yang tadi mengobati Dominic datang kembali. Ia terkejut saat melihat kondisi Bella. Ya ampun, bagaimana bisa?
Dokter merasa miris saat mengoleskan salep pada lebam. Bahkan seorang gadis kecil akan mengalami luka yang buruk di tempat seperti ini. Berhentilah bicara seolah-olah ini baru pertama kalinya kau menangani anak-anak, ujar Dominic. Saya kan sudah lama tidak melakukannya sejak Anda membawa saya kemari. Saya tidak pernah menangani anak-anak. Dokter menatap Bella. Nona, apa rasanya sakit? Iya, sakit, jawab Bella. Apa Anda tidak menangis? Tanya dokter. Bella menggelengkan kepalanya. Kalau aku menangis, ibu akan semakin kesal. Dokter menghela nafas. Semuanya sudah selesai. Saya juga akan memberikan obat untuk diminum. Bawakan saja ke kamarku, ujar Dominic. Kalau begitu saya pamit sekarang. Dokter keluar dari kamar Dominic. Jadi, kau adalah gadis pemberani. Bella menatap Dominic. Aku tidak mengerti. Kau tidak menangis sama sekali, itu artinya kau anak yang kuat. Benarkah? Iya, karena aku sudah seperti ini. Karena kau sudah seperti ini, aku akan memberikanmu hadiah. Apa kau menyukai kue? Mata Bella berbinar. Aku suka. Kemari. Dominic menggandeng tangan Bella, membawa anak itu menuju ke meja sebelah balkon. Tempatnya memakan kue tadi. Bella sangat senang saat melihat potongan kue yang cantik dan menggugah selera. Makanlah sepuasmu, ujar Dominic. Oke. Bella menggunakan garpu untuk memakan kue. Enak. Gadis kecil itu menggoyangkan kedua kakinya karena kebahagiaan ini. Dominic tersenyum. Melihat sesuatu yang sederhana, mampu membuat Bella merasa bahagia. Dia mengingatkannya saat masih kecil dulu. Saat Felix mendorongnya untuk menjadi lebih baik dari Marcelo. Dia dilarang makan makanan yang manis yang jadi kesukaannya. Lalu Alessandro yang membawanya diam-diam untuk makan kue bersama. Hei Dominic, ya? Kenapa kau memanggil ibuku seperti itu? Maksudmu kenapa aku memanggil ibumu dengan sebutan ibu? Iya, karena ibuku dan ayahku akan menikah. Apa itu menikah? Dominic cukup terkejut. Anak dengan usia 10 tahun belum mengetahui apa itu menikah. Nampaknya perkembangan Bella memang lebih lambat. Menikah itu ketika dua orang yang saling menyayangi dan mencintai satu sama lain tuh hidup bersama. Jadi ibuku dan ayahmu saling mencintai. Dominic mengangguk. Ya, aku rasa begitu. Itu aneh. Jangan terlalu memikirkannya. Yang harus kau lakukan sekarang adalah bermain dan belajar yang banyak hal. Bella tidak memperdulikan perkataan Dominic. Sebaliknya, ia penasaran satu hal. Apakah kau juga mencintai seseorang? Aku punya seseorang yang sangat aku cintai. Sungguh? Jadi kau akan menikah dengannya? Itu belum terjadi. Kau akan menikahinya nanti kan? Iya. Bagaimana dia? Apakah dia cantik? Dominic tersenyum. Sulit untuk diucapkan dengan kata-kata. Bella cemberut. Dominic adalah orang yang aneh. Dominic menepuk kepala Bella. Haruskah kurawat dia?